Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kita akan suguhkan kembali fakta dan data yang terus didiskusikan di zaman canggih ini, supaya para polemikus dan juga ustadz bekerja keras untuk mencari tahu tentang keyakinannya dan tidak sibuk membahas tentang kekristenan. Jangan baperan, ya jangan skip. Kalau tidak tahan, ya skip saja. Ini untuk orang-orang yang mau cerdas dan berilmu. Kita dengar video berikutnya teman-teman. Jangan skip, simak dengan tuntas. Semoga kita dicerdaskan selalu dalam beragama. Ini dia videonya teman-teman. Semuanya mereka telah dibotol-botolin loh, dibodoh-bodohin loh oleh ustadz-ustadz. Celaka lo ustadz, kamu tipu-tipu jamaah-jamaah lu. Ya, benar. Ya, selangkangan aja di pikiranmu. Kesibukan. Para lelaki nanti di surga, Ayo, ketik di bawah kawan-kawan. Apa itu? Macet. Silakan ustadz naik. Silakan Aisyah, saya kembalikan kepada Aisyah. Iya, teman-teman silakan aja ya, teman-teman Islam silakan ya. Ya kalau kalian punya kualitas, makanya teman-teman itu kadang-kadang teman-teman Islam juga agak sadar mungkin ya, kalau naik ke atas itu dipertaruhkan kualitasnya. Cuman yang aja itu yang dipertaruhkan, imannya dipertaruhkan. Kita aja kan iman kita juga kita pertaruhkan. Kita loh, saya sendiri ya mualaf, bukan main-main saya selalu buka kamera kawan ya. Anda bisa menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW berpuasa full 30 hari. Mana ditulis? Ya, kalian itu bukan pengikut Muhammad loh. Muhammad aja tidak puasa full 30 hari. Setuju teman-teman? Sulit kawan, macet. Ayo kawan-kawan, gaskan, share. Ayo pintar. Yesus menunggumu. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Apakah ada nabi-nabi di kitab sucimu yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Nonsense. No. Silakan Aisyah. Iya teman-teman Islam silakan. Ya, itu kan berarti betul ya. Berarti mereka sendiri nggak tahu ya. Mereka sendiri nggak tahu panutan junjungan ya kekasih Allahnya itu melakukan puasa sebulan penuh apa enggak. Mereka sendiri akhirnya bingung kan, sementara umatnya diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Gimana itu? Benar teman-teman apa yang dibilang Aisyah. Kalian punya HP, download atau Google apa kelakuan Muhammad di bulan puasa. Nah itu dia, apa yang dia lakukan. Apakah dia berpuasa di bulan puasa penuh 30 hari atau ada hal yang lain kawan, yang aneh? Bongkar kebenaran. Izin bertanya ke Ibu Aisyah. Iya Pak. Ini Bu, saya sudah umur sekian, dulu waktu saya masih kecil saya lihat di menara-menara masjid itu, di Kubah itu pakai lambang bulan bintang ya. Ya memang kan sampai sekarang, karena itu tadi mereka nggak sadar, mereka ngikutin Syabi'in. Karena gini ya, makanya teman-teman tolong dong punya handphone itu ya, diketik, punya laptop, dicari tahu ini kenapa sih kok malas. Kaum Syabi'in itu lambangnya apa? Bulan. Ini karena umat Syabi'in itu menyembah dewa bulan, namanya Sin atau Lah. Ya itu tertulis jelas itu kalau kalian cari tahu ya, menyembah dewa bulan dan menyembah bintang-bintang. Itulah umat Syabi'in. Masih ada nggak? Masih umat Syabi'in itu masih ada ya. Nah kalian kan nggak pernah baca sih, Malas, alasan telat bulan Pak. dan ingat ya, umat Syabi'in ini menurut Al-Quran, loh. Nah nggak baca lagi. Allah bilang termasuk orang-orang yang beriman meskipun menyembah bulan dan bintang. Itu kata Allah. Makanya saya mau cek, mereka tahu nggak itu bahwa Allah memvalidasi di dalam Qur'annya umat Syabi'in yang menyembah bulan dan bintang itu disebut Allah SWT orang beriman. Dan saya mau tahu orang Islam tahu nggak itu, baca Quran nggak? Nah kita tes di sini. Oke, Kairil. Iya.
Ya, Kairil Islam atau Kristen? Islam. Islam, ya. Kamu tahu nggak umat Syabi'in itu tertulis dalam Al-Quran? Hmm. Tahu nggak? Jangan. Di mana ayatnya itu? Tolong Duh, tunjukkan enggak, sebelum saya datanya. tunjukkan. Kamu Ya. sampai hari ini kamu sudah berapa lama menjalani Jangan keislaman? banyak cerita. Sekali tunjukkan lagi, aja. sampai hari Saya ini tak mau kamu sudah berapa cerita. lama Ini menjalani bukan- keislaman? Bukan khutbah. Silakan tunjukkan aja. Kamu aja nggak tahu, sudah tua bangka, nggak pernah baca Al-Quran, kok malah minta kasih tahu Ya, saya. bangka. Saya tahu, cuman sebelum saya kasih tahu, saya kepingin tahu dulu kapasitasmu menjadi Islam itu bagaimana. Kok malah minta, kamu kan Islam nih. Sebelum saya membagikan ilmu saya kepingin tahu dulu. Kamu tahu nggak umat Syabi'in itu tertulis di dalam Al-Quran? Bukan saya takut. Hah? Gimana sih? Kamu aja nggak pernah Aku baca. Islam. Katanya pengikut Tapi- Allah SBT, nggak pernah baca Al-Quran. Cari tahu dong. Umat Syabi'in itu diakuin nggak sama Allah SBT, meskipun umat Syabi'in menyembah bulan dan bintang-bintang. Gimana sih? Hah? Iya sih, ada bulan sabit di ujungnya itu loh, bulan sabit. Izin Itu dijelasin alasan- Bu Aisyah, Ya, itu orang Sabi'in itu orang Gini, India, orang mana gitu. gini Pak. Saya lebih menghargai gini. Iya, Nek. Kalau mau panggil nenek saya silakan. Iya, Nek. Saya nggak pernah baca Al-Quran. Ya, dengan nadanya yang memang benar-benar nggak tahu. Kalau ini kan tadi nadanya kan sok-sokan. Ya, makanya saya kepingin tahu sebelum saya memberikan ilmu saya supaya tidak sia-sia. Saya kepingin tahu kamu menjalani keislaman sudah berapa lama supaya saya tahu kapasitas kamu. Lah dari modelmu aja kamu sudah tua bangka nggak baca Quran, ngaku-ngaku pengikutnya Allah. Gimana sih? Hah? Ayo Haryani naik, tunjukkan kualitasmu. Alasan saya belum wudhu. Itu malas baca Al-Quran. Alasan saya telah alasan Allah bukan melihat itu hatimu, keseriusanmu. Setuju teman-teman? Tidak ada alasan untuk membaca Al-Quran, kitab suci yang sempurna. Astaga naga. Kalian aja nggak pernah gini. Jadi kelihatan ya teman-teman ya, mereka sendiri nggak pernah tahu ya bahwa Allah itu mengakui umat Syabi'in menjadi orang yang beriman meskipun menyembah bulan dan bintang-bintang. Saya kalau ngomong ini, congor saya ini dasarnya sudah saya baca duluan sebelum congor saya mengucapkan. Betul. Ya, Baru makanya saya kepengen tahu dulu, kalian sudah pernah baca nggak itu bahwa Allah ya, Allah berkata umat Syabi'in itu orang-orang beriman. Kalau kamu bilang tunjukkan di mana, saya mau tahu dulu. Kamu pernah tahu nggak, pernah baca nggak? Ngomong enggak gitu, baru saya tunjukkan. Betul, karena kan dia Islam, dia lebih Iya. percaya. Masalahnya si Aisyah malas, alasan belum wudhu. Masya Allah. Izin Pak Toro, Ibu Aisyah, saya live dulu ya Pak ya, ada Iya, acara. iya Pak. Iya, Tetap semangat. Lanjut. Tuhan Yesus memberkati Bang Tuhan Jos. memberkati, maju terus. iya Pak. Amin. Sama-sama Pak. Tuhan berkati. Kalian ngaku-ngaku pengikut Allah ya, tapi kalian nggak pernah baca Al-Quran, gimana sih? Berarti kan kelihatan kalian nggak baca bahwa umat Syabi'in itu ya, umat Syabi'in itu Allah itu bilang orang beriman. Gimana sih kalian? Hah? Berarti kalian nggak pernah baca Al-Quran. Shalom Kak Aisyah, shalom Pak Pendeta. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang. Islam atau Kristen? Kristen sejati Pak Pendeta. Amin. Kita mau menghajar di sini ya, membongkar dulu ya tentang keislaman. Apakah Islam itu baca aktif tidak menjadi masalah, dengan tantangan apapun mereka tetap membaca Al-Quran. Ya. Iya kemarin itu udah dibongkar sama Kak Aisyah itu, tapi mereka masih ngeyel, nggak bisa buktikan. Sambil menunggu umat-umat yang pengikut dewa bulan ini ya, satu bocoran ya, satu aja dalil dulu ya, saya buka ya. Apa yang dilakukan ya nabinya, junjungannya di bulan puasa. Teman-teman nanti di screenshot ya, karena ini dalil ini. Di screenshot teman-teman ya, nanti buka sendiri. Bu Angel udah siap? Bu Angel monitor. Bu Angel from to Singapura, siapkah? Ready? Bu Angel monitor nanti supaya nggak kedua kali. Tunggu dulu, Bu Angel. Ya, nih. Shohi Bukhari.
Ini dalil pertama ya. Saya punya kurang lebih 10 dalilnya ya. Ya, judulnya apa ini? Pak Toro tolong dibacakan. Orang yang berpuasa bercumbu. Langsung baca dari sini Pak Toro. Baik. Aisyah berkata, silakan. Aisyah radhiyallahu apa itu? Oh, di bawah ya. Berkata, Nabi Alaihi Wasallam mencium dan mencumbu istri-istri beliau, padahal beliau sedang berpuasa dan beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya dibandingkan kalian. Wah, apa ini? Astaga naga. Ya, Inilah oke. Mata saya Padahal belum dia berpuasa, tapi oh. Yes, yes, yes. No. Go, 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 go. Yes. Oh. Talaga. Aduh, astaga. Aduh, saya tidak boleh ngomong itu, Aisyah. Ya, Udah. Terdorong pula kita, Pak. Ngomongnya nggak gitu. pernah baca sih. Ya, ngaku-ngaku aja Islam. Tapi nggak pernah mau tahu nabinya itu puasa apa enggak. Tuh junjunganmu, panutanmu, ya, umatnya disuruh puasa sebulan penuh, dianya malah tuh, bukan saya yang ngomong ya, Aisyah bininya yang ngomong. Terus. Astaga naga. Masalah. Nggak pernah baca sih, cuman satu dalilnya. No, dalilnya banyak, bahwa dia masa puasa tuh makan itu ya kalian. Seorang panutan, junjungan. Oke, Pak Toro bacakan lagi. Ya, biar mereka tahu. Pak Toro dicatat ya. Ini bahan buat Pak Toro. Nanti mereka akan menunjukkan dalil bantahan nggak? Pak Toro tolong bacakan lagi. Gimana? Silakan. Dari ini, Aisyah berkata. Aisyah berkata, Rasulullah SAW pernah menciumnya sedang beliau sedang berpuasa, Dan beliau juga mengulung lidahnya. apa ini? Mengulung lidahnya. Astaga naga. Aku tinggalin itu kalau saya Aisyah. Ngapain junjungan saya? Lagi Kelakuannya puasa ya, umatnya disuruh puasa sebulan penuh. Nabinya cipok-cipokan, kulum-kulum Makanya lidah. Aisyahnya menceritakan itu. Makanya nggak pernah yes. baca kan? Terus. Udah berapa Yes. dalil itu? Berapa dalil itu? Masih kurang? Mau lagi? No. Yes. Terus. Go. Kenapa tidak disampaikan sama ustadz dan ustazah? Kan ini momennya tepat di bulan Ramadan. Tunjukkan dong kelakuan Nabi Muhammad pada saat bulan puasa. Ya, pertanyaannya, ya, bisa jadi apa ustadz itu tahu, nggak pernah baca, atau memang ditutupin, kan itu. Nya menutupi sis. Itu masalahnya. Oke, Banyak ada umat kok. Islam. Ya, Ali Usfa, Ali Sofa, ya Ali. Waduh. Ya, jangan di jalan raya, nanti kamu ketabrak gitu. Pak Toro lagi yang disalahkan. Umatku, berpuasalah sebulan penuh. Ya, aku nyem uah dulu. Ya, masa umatnya disuruh berpuasa sebulan penuh, junjungannya, panutannya, kekasih Allahnya malah bercumbu, ya, cipok-cipokan. Kulum-kulum lidah. Pak Toro disimpan itu dalilnya ya.
Pak Toro tahu nggak? Pak Toro, semalam saya di tempatnya TV Laskar 500 lebih, hampir 520. Semoga disimpan rekamannya, Mam. Saya bawa dalil ini, semua kesetanan, tidak ada yang bisa jawab. Waduh, naik semua, gantian naik. Saya cuma ketawa-ketawa saja. Tunjukkan saja, nggak usah kepanasan. Saya bukakan semua dalil, ya, kurang lebih 10 itu. Ya, karena mereka nggak pernah tahu. Tuh, ada yang tahu nggak tadi? Ya, semalam saya di tempatnya Bang TV Laskar. Tuh Pak Toro, buktinya Amel Putri nonton itu. Hampir 500 ya. Percaya, saya bilang, percayaku. Ini nggak ada yang nonton Amelia Putri. Semalam Ya, saya membawakan dalil ini. Saya cuma ketawa-ketawa, saya bukakan semua. Tuh, 520 orang yang nonton. Nggak ada tuh satupun yang menjawab bahwa iya, Nabi menjalankan puasa sebulan penuh. Nggak ada. Ya, malah kesurupan, malah ngancam-ngancam. Tunjukkan mukamu, ya, hati-hati kau. Waduh, DM ku langsung Pak Toro, DM-nya langsung hampir 100 orang mengancam saya. Aduh. Malah hostnya diancam, kamu akan saya bikin perkara. Waduh, kamu mengizinkan ya penghujat ini naik komalmu gitu. Tuh, saya bilang jangan takut Bang. Saya bilang gitu, jangan takut. Ya, Anda tidak salah. Anda cuma saya suruh membukakan dalil. Ya, pertanyaannya mereka kenapa nggak bisa jawab, malah kesurupan, malah ngancam-ngancam. Ya, makanya saya rekam, bagus kalau direkam. Bagus kalau direkam. Ya. Kalau direkam tuh langsung dibikin. Saisa. Saya tadi kan habis yang amin, saya pergi tuh ada kerjaan. Apa tadi iya. Dalil mana si Saisa? Dalil Yang mana? Yang cipok-cipokan, yang bercumbu-cumbu waktu bulan puasa. Dua-duanya si Saisa. Wah. Pak Toro. Sebutkan, jangan kepanasan yang di bawah ya. Tadi apa sis dalilnya? Tunjukkan lagi Kak Aisyah, tunjukkan lagi. Ya sebentar ya. Jadi umatnya itu ya, umatnya disuruh berpuasa sebulan penuh ya. Tapi junjungan panutan nabinya malah cipok-cipokan, bercumbu ya, kulum-kulum lidah. Nih, dibacakan ya Bu Angel. Ya. Bantu saya ya. Ya. Di screenshot langsung. Siap, aku screenshot sekarang. Screenshot dulu ya. Nih, kita mulai dari sini. Aisyah berkata. Ya, sebentar. Aduh. Kalian makanya nggak pernah baca gimana sih kalian ini? Terus. Apa ini? Gedein dikit dong, gedein dikit. Sis. Rasulullah wa alaihi wasallam pernah apa itu? Menciumnya. Kecil banget. Menciumnya. Ya, menciumnya. Sedang beliau apa tuh? Sedang berpuasa. Masya Allah. Dan beliau juga mengulum lidahnya. Idi. Astagfirullah, lagi puasa mengulum-ulum. Astagfirullah. Gini loh. Oh gitu yang ngulum. Jadi mengulum lidah Bu. Ini yang mereka nggak pernah baca. Gimana saya malah dibilang menghujat ya. 520 orang semalam di komalnya TV Laskar, dan ada yang nonton juga di bawah ya. Malah kesurupan ya. Papen, jangan ngopi dong, Papen. Papen, jangan ngopi dong. Jangan rungkat nih, Papen. Waduh, ini Papen lagi seru nih, Papen. Wah, saya pakai toa dulu sebentar. Si Saisa. Kalau enggak, kita lagi seru-serunya rungkat. Nggak mau nih. Papen yang terhormat. 1, 2, 3, Papen. Jangan ngopi nanti rungkat. Papen. Wah, gimana ini Papennya nih? Papen tuh. Jangan ngopi, Papen. Itulah ya, kalau jadi moderator harus siap siaga deh. Gak boleh itu yang namanya mana Papen, nanti rungkat. Besarkan lagi si Saisa, Papen Toro, jangan-jangan Papen ini lagi mandi nih. lanjut gara-gara dengerin mereka laporkan. lanjut si Saisa, seru nih. Sebentar ya. Sebentar teman-teman. Oke, yang mencumbu sebentar ya. Saya lihat Yang mencumbu Iya. sebentar. Ngapain sih Saisa yang mencumbu sebentar? Sebentar ya. Aduh, kebakaran jenggot itu di bawah. Aduh. Ayo Bu Angel, siapkan screenshot, langsung dibacakan. Judulnya apa ini? Aku screenshot. Nih, sama judulnya nih. Oke, judulnya hadis
Sahih Al-Bukhari 1792, Kitab Sahum. Orang yang berpuasa bercumbu. Masya Allah, Oke. tabarakallah. Bacakan yang ini Aduh. aja. Nih. Aisyah berkata, coba. Aisyah radhiyallahu wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan Aduh, Bakti suruh turun dulu. Ini Aduh, sabar, jangan kepanasan. Padahal, Oke. mana padahal? Beliau bercumbu, tunggu, istri-istri beliau padahal. tunggu sebentar ya. Itu Saya kalau, baca ulang lagi, biar kalau nggak pakem. bisa kondusif turunkan supaya nggak terganggu gitu. Ya, biar pakem. Ulang. Ulang. Aisyah radhiyallahu alaihi berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan mencumbu istri-istri beliau padahal beliau sedang berpuasa. Dan, Masya Allah, tabarakallah. Orang berpuasa dia bercumbu-cumbu. Oh my God. Ya, Oh my God. umatnya disuruh berpuasa, ya. Iya. Dianya Ayo. Ala sweetie. Ayo, ya Bakti, selamat siang. Ya, kita lihat apa tanggapan Bakti. Bakti, selamat siang. Bakti. Dia lagi mengkulu mungkin. Ya, kalian itu dibohongin. Ya, makanya sampai detik ini kalian tidak bisa menunjukkan bahwa ya junjungan kalian, panutan kalian, kekasih Allah kalian yang namanya Muhammad itu menjalankan puasa sebulan penuh. Sampai detik ini nggak pernah kalian bisa tunjukkan. Ya, umatnya disuruh puasa, dianya malah jangan lama-lama. Tuh dalilnya jelas kok. Ya. Tanyain tuh sama si Rifa tuh. Aduh, mana tuh Rifa? Pantesan Rifa ketahuan di foto, di screenshot lagi nggak ada bajunya. Ternyata lagi menjalankan hadis Bukhari. 9 berapa tadi tuh? Wih, Rifa. Mana lu Rifa? Hah? Rifa. Ada tamu nih, sis. Lanjut. Iya, Hel. Ya, halo. Ya, Islam Kristen. Islam. Oke, semoga bisa kondusif ya. Di sini ada peraturan. Setelah saya bertanya, kamu menjawab. Berikutnya kamu dikasih kesempatan bertanya. Ya, setuju tidak? Kalau tidak setuju, kita nggak paksa. Silakan turun. Gimana, Hel? Bisa. Bisa ya. Oke, sebelum saya bertanya ke intinya, ya saya kepingin tahu kapasitasmu supaya saya nanti bertanyanya nggak di luar kapasitasmu. Oh ya, hari ini kamu puasa? Enggak. Oh, nggak puasa. Kenapa nggak berpuasa? Kan kewajiban Islam kan harus berpuasa. Saya enggak junjungan Islam itu. Saya juga malas belajar itu Al-Quran. Paling goblokin. Loh, kenapa? Kamu tapi KTP kamu Islam. Enggak apa-apa kok. Malas. Maksudnya gimana sih? Iya. Kamu Islam. Loh, jangan ini saya nggak terima kalau ini ya. Kamu Islam. Iya, saya memang Islam. Oh ya, kenapa tidak menjalankan kewajiban? Itu kan kewajiban puasa itu. Waduh, Muhammad saya aja ketawa nggak. biar itu. Muhammad aja nggak pernah berpuasa kok. Oh, ini nyamar ini Aisyah. Ini Islam nyamar ini. Hati-hati nih. Hel, Teman-teman nggak Hel. boleh ya. Kalau Kristen bilang Kristen, kalau Islam bilang Islam ya. Karena ini ruang publik ya, Iya, memang teman-teman. saya Islam. Hah? Memang Coba, saya coba. Islam, tapi saya malas berdebat tentang agama. Hel. Nyamar. Oh. Ini Islam nyamar ini Aisyah. Kamu bener nggak kamu ini? Kamu Islam apa Oten? Kamu yang bener ini. Ini di sini Islam. room diskusi yang serius ini. Iya, Islam, Mbak. Kok nggak percaya? Kenapa? Kamu ke atas bukan untuk report ya? Saya sudah terjungkal barusan. Siapa mau report nih? Yaudah, karena kamu nggak suka diskusi, kamu nggak suka berdebat atau diskusi, ini room diskusi dan debat. Jadi kalau kamu nggak ya kamu dibawa aja dulu, nggak apa-apa ya, Hel. Ya, nggak apa-apa, Bang. Oke, yuk ya, makasih ya. Tapi tunggu dulu tuh, sis. Tanyain Enggak, kenapa dia nggak mau puasa dia? Kenapa Nanti dia nggak dia? kasih, dia tadi saya tanya, dia pokoknya nggak mau. Ya pertanyaannya Oh, kamu dasar. kalau masih Islam kan itu, saya juga nggak bisa kesalahan dia lama-lama, takutnya nanti dibawa. Ya, ajaran Islam itu ya, menurut Imam Syafi'i ya, seorang bapak boleh ya menikahi anaknya sendiri, anak biologis. Udah pernah dengar belum itu? Iya ya. Belum pernah dengar. Nih. Yang dinasabkan kepada Imam Syafi'i. Nih yang ngomong Ustadz ya.
bolehnya ayah biologis menikahi putri biologis. Asik kan ajaran Islam? Waduh, Pendapat ini ngeri. dirasakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Katanya Imam Syafi'i berpendapat seperti ini. Dan akhirnya ada banyak orang-orang yang mengkritik pendapat ini. Bahkan sedikit menjelekkan Imam Syafi'i karena pendapatnya ini. Allah Ta'ala alam ya. Dikasih lagu bakso ya. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu ataukah tidak, tapi ini masyhur ya, masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena ada kaidah yang disebutkan di dalam mazhab Syafi'i bahwa sesuatu yang haram itu tidak menjadikan yang halal menjadi haram. Ya, pokoknya jelas ya bahwa menurut Imam Syafi'i seorang bapak boleh menikahi anak kandungnya. Hebatnya Islam itu loh. Makanya saya nggak mungkin ngikuti ajaran setan. Aduh. Ayo, siapa yang berani ngelaporin Ustadz tadi? Itu lagi viral itu, ya. Ayo, inilah. Yang orang-orang India juga pun saya lihat ya, banyak yang kemudian menikah sama anak kecil ya, masih 6 tahun gitu. Jadi ya. gini Banyak ya, jadi sekali. gini, Bang TV Laskar, saya kasih dalil lagi. Kenapa Nabi Muhammad, ya? Kenapa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur? Kalau mereka alasannya, oh ya kan Aisyah itu pintar bla bla. Itu tidak. Itu kan menurut ulama. Yang pasti karena itu ajaran Allah SWT. Sekali lagi, karena itu ajaran Allah memperbolehkan menikahi anak di bawah umur. Itu ada dalilnya itu, ya. Coba sebelum saya bukakan yuk, coba ini akar ini. Selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore. Nah, Islam Kristen. alhamdulillah Islam. Oke, puasa. Alhamdulillah ya puasa. Oke. Kewajiban puasa Ramadan ini sebulan penuh ya dilakukan umat Islam. Apakah juga dilakukan oleh Nabi Muhammad, junjungan panutan kekasih Allah? Ya jelas itu kakak. Oh iya, tahu dari mana kalau jelas kamu? Ya dari Al-Quran. Oke, di mana surat Al-Quran yang menuliskan ya bahwa memvalidasi Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh seperti umatnya? Silakan. Di Quran nomor berapa? Nabi Muhammad SAW itu kan membimbing. Sekali khusus lagi, untuk orang di Islam. mana Otomatis dia puasa. Oke, di mana tertulisnya? Aku ini lagi merantau kakak, tak bawa Ya, oke, apa-apa. turun ya. Ini ruang publik. Jadi kalau cuma ngomong aja, jadi ini bukan ke tempatnya, itu kamu di masjid. Kalau Enggak, di masjid itu nggak tadi aku mau Sekali bernarasi lagi, sedikit di mana tentang tertulis bahwa perkawinan Bang perkawinan Tivi, seorang Bang Tivi, ayah sama anak Bang itu Tivi. tidak ada di Islam itu kakak. Jangan Tivi. jangan ngomong macam-macam begitu kakak. Tak boleh Bang itu Tivi. kakak. Tak ada itu. Bang Laskar, ya, tolong saya dibikin moderator lah kalau boleh. Saya soalnya nggak mau ngabisin waktu saya ya. Ya, kamu tadi bilang, oh alasan nggak, saya handphonenya cuma satu, tapi mau menjelaskan yang lain. Ya, ayo. Sekali lagi ya, tentang menikahi anak kecil itu sudah tertulis di dalam Quran, ya, bahwa di dalam Quran ajaran Allah SWT boleh menceraikan anak yang belum haid atau belum dewasa. Itu ada di Quran. Jadi kalau sudah diceraikan atau ditalak, berarti kan sebelumnya kan dinikahi. Ya. Kita lihat ya ayatnya ya. Bang Christian ini monitor nggak? Bang Christian monitor. Ya, ini jaringan saya kurang bagus ya. Kedengaran ya? Iya, tolong. Oke, kedengaran. Ya, Tolong kalau bisa cek satu dua. saya dibikin itu ya. Tolong dicocokkan Bang Christian ya. Ini tolong Ya, dicatat. saya nge-lag supaya nih, Bu. ada Saya tambahan. nge-lag tadi. Dicatat ya. Kita lihat ya. Siap. Apakah Baik. ya? Apakah di dalam ajaran Islam ya memperbolehkan menikahi anak di bawah umur yang dilakukan Nabi Muhammad? Kita lihat. Tolong divalidasi, diverifikasi pakai dalilnya Bang Christian ya. Kita lihat. Ini Quran atau buku togel? Quran ya. Kalian juga buka, jangan malas di bawah. Ya. Ini bab tentang talak atau cerai. Ya. Siapakah di dalam Islam yang boleh diceraikan? Nih, perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi atau menopause. Di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Jadi untuk yang menopause 3 bulan, ya, masa idahnya ya. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid atau belum dewasa. Sekali lagi, yang tidak haid atau belum dewasa ini yang belum haid, berarti anak-anak, betul?
Bang Christian, Bang TV Laskar? Iya. Ya, berarti Iya, anak yang belum haid atau belum dewasa ini boleh diceraikan, boleh ditalak. Nah pertanyaannya, sebelum dia ditalak apakah dia harus dinikahi? Kan otomatis dinikahi dulu, betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah, berarti sebelum dia ditalak otomatis sudah dinikahi. Ya, jadi ini ajaran Islam yang boleh menalak anak yang belum haid atau belum dewasa. Jadi sudah jelas ya. Kenapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah anak di bawah umur? Nih, ya, apakah sampai sekarang? Tapi di Indonesia diikutin nggak? Ikutin, tapi masuk polisi. Ya, Syekh Puji mengikuti, tapi di penjara. Karena hukum syar'i itu nggak boleh ada di Indonesia. Apakah sampai sekarang diikutin? Sampai detik ini di negara Islam itu masih diikutin. Sekali lagi, sampai detik ini, ya, menikahi anak di bawah umur itu masih dilakukan. Kita lihat buktinya ya. Tolong narasi dulu Bang, sudah dicatat ya tadi dalilnya ya. Di dalam At-Talaq 3-5 tadi ya. At-Talaq ayat 5. Ya. Kita lihat apakah negara Islam ya masih melakukan ya untuk menikahi anak di bawah umur ini. Kita buktikan ya. Ya. Jadi memang karena diperbolehkan menceraikan atau menalak anak yang belum haid atau belum dewasa, berarti sebelumnya dia sudah dinikahin. Ya, semua tertulis, cuman yang sayangnya teman-teman Islam ini kebakaran jenggot kepanasan, nggak pernah baca Quran, makanya nggak tahu. Kalau saya, karena saya baca, makanya saya keluar. Sekali lagi, mereka karena belum baca, nggak tahu kepanasan. Ya, karena saya baca, ya nggak mungkin saya ngikutin ajaran ini. Boleh menalak, menceraikan anak di bawah umur atau belum haid. Itu Quran yang bilang, bukan saya. Ya, kita buktikan. Apakah sampai sekarang dilakukan menikahi anak di bawah umur? Yes. Kita lihat ya. Coba Pak Rusmi suruh tunggu dulu, suruh mute. Kita lihat. Ya. Apakah di negara Islam masih menjalankan ya? Karista yang betina menikah anak aja. Iya, sebentar Bang ya. Kita lihat ya. Tolong dibesarkan. Ya, sebentar Bang. Ya, kita nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Kita butuh yang punya kualitas ya. A favorite pastime for little girls, but Pawana knows she is preparing for what awaits her. My father has sold me because we don't have bread, rice and flour. He has sold me to an old man. The white-bearded man who claims he's 55 years old comes to collect her. Ya. He's bought Pawana Dikasih mas kawin ya. just over $2,000 US. Tuh dijual, dibeli. Covered up, Pawana whimpers as her mother. Astagfirullahaladzim. This is your bride. Please take care of her, says Pawana's father. Of course I will take care of her, replies the man. His large hands grab her small frame. Pawana tries to pull away. Udah dibawa As he sama carries her suaminya. only bag of belongings, Ya. she again resists, Ya ampun. digging her heels into the dirt. Ya. 9 tahun ya kepada laki-laki umur 54. Of this small Jangan bilang nggak ada, masih dilakukan di negara Islam. Cuman di Konoha nggak mungkin boleh. Namanya pedofil, ditangkap polisi. Di Konoha memang nggak bisa. Seorang Syekh Puji 2 kali melakukan itu. Kalian Syekh ya menikahi anak di bawah umur. Nggak boleh di Konoha. Tapi di negara Islam sampai detik ini tuh buktinya. Ya, karena apa? Karena ada ayatnya. Ya, surat At-Talaq tadi. Surat 65 ayat 4 tadi, 4 dan 5. Ya. Jadi makanya karena kalian tidak pernah baca Al-Quran, kalian kaget. Di Islam memperbolehkan menikahi anak di bawah umur. Karena tadi didalil dalam Quran, boleh menalak atau menceraikan anak yang belum haid atau belum dewasa. Clear kan? Betul nggak Bang Laskar? Sesuai dalil tadi. Oke, Iya. kita naikkan dulu Bu ya. Ya silakan. Kita naikkan Pak Makhrus tadi, Makhrus Ali. Ya, mudah-mudahan tidak keluar-keluar ya, tidak menghujat. Iya, Makrus, Islam Kristen. Kristen Islam dong. Islam, oke. Puasa? Puasa lah, orang Islam Oke. wajib puasa. Pertanyaan saya, betul nggak Nabi Muhammad, junjungan kalian, menikahi anak di bawah umur? Siapa? Lu kamu nggak tahu? Iya, siapa? Kamu saya tanya, Siti Aisyah dinikahi Nabi Muhammad umur berapa? Umur 9 tahun. Oke. Hah? Di mana 9 tertulis tahun. bahwa dinikahi umur 9 tahun? Di mana dalilnya? Di Sirah Nabawiyah. Silakan dibukakan. Tolong dibesarkan dia, karena ini ruang publik.
Jadi setiap narasi harus dipertanggungjawabkan, punya dasar. Silakan. Oh iya dong. Silakan. Apa salahnya melanggar aturan Ya agama silakan juga? bang, silakan dulu bang. Silakan. Sedangkan dulu datanya. Silakan. Nah, ini supaya kita belajar bang. Saya juga pun belajar. Nanti saya catat. Ayo. Coba surah Nabawiyah di mana? Sirah Nabawiyah. Iya, halaman berapa? Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah. Iya, halaman Ya, berapa? silakan bang. Ditunjukkan datanya bang. Gimana aku mau nunjukin ini? On cam Udah, aja belum kamu, bisa. Oke, kamu turun dulu aja ya. Bu, ini bukan kelasnya. Jadi kita nggak bisa paksakan Bang Laskar ya. Karena ini Komal berdalil. Ya, ini bukan ini ya teman-teman ya. Ini bukan di masjid. Kamu boleh bernarasi, tapi ingat, saya akan tunggu narasi kamu itu dasarnya di mana. Tuh kalau ketemu saya begitu. Ya. Oke, Edi Rianto. Ya, Sagittarius naik. Halo bang. Ya, Edi Rianto. Iya. Islam Kristen. Islam. Oke, apakah betul Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur? Iya, betul. Oke, umur berapa? Umur 6 tahun itu. Ya, berarti betul ya? Ya, betul. Terus. Ya, apakah pantas seorang junjungan menikahi anak di bawah umur? Apa faedah dan pergunanya itu menikahi anak di bawah umur? Boleh saya jelaskan? Silakan, asal berdalil ya penjelasan kamu. Siap. Iya. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah itu anaknya Abu Bakar itu ya. Yes, betul. Yang saat itu sekitar umur berapa? 6 sampai 7. 7 ya, 6 7 lah sekitar itu. Namun pernikahan tersebut tidak dikonsumsi sampai Aisyah itu berumur 9 tahun ya. Yang saya tahu itu ya dari ajarannya. Terus dalam konteks budaya apa itu di Arab sana itu pada saat itu pernikahan dengan anak di bawah umur itu tidak dianggap tidak dianggap gimana ya, sesuatu yang tidak etis gitu zaman dulu. Berarti etis? Tidak dianggap tidak etis ya. Oke, kamu tahu dari mana? Kamu baca di mana itu, Mas? Karena ini ruang publik ini ya. Saya tidak izinkan bernarasi. Oke, kamu baca di mana bahwa zaman dulu di sana itu menikahi anak kecil itu bukan tidak etis, berarti etis. Di mana itu kamu tahu, kamu bacanya? Saya pernah baca dulu. Iya, di apa? Rujukanmu di mana itu? Ada, saya dulu baca dulu. Sekarang harus tunjukkan karena harus valid. Ini ruang publik. Oke, saya tunjukkan di mana ya? Saya cari Silakan, dulu. saya tunggu. Bentar ya. Ya. Gimana tadi pertanyaannya? Duh, kamu bisa menjawab kok, kamu bingung sama pertanyaan saya lagi tuh. Terus kamu jawab apa tadi? Ya yang tidak etis tadi ya. Loh, kamu yang ngomong tidak etis, bukan saya loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, kamu tahu dari mana bahwa itu etis atau tidak etis itu? Ya kan itu. Ya, makanya saya jawab, saya ingat saya pernah baca gitu. Iya, di mana? Dibaca di mana? Nah, ya saya carikan. Ya silakan, saya tunggu. Ingat ya teman-teman Islam, ini ruang publik. Ya. Jadi ini bukan di masjid atau tempat pengajian kalian bernarasi liar. Ya, harus dipertanggungjawabkan dan harus ada dasarnya narasi kamu. Mengelaskan satu-satu. Kalau belum masih lama ganti yang lain, turun dulu, suruh valid dulu di bawah. Jadi, nanti dulu bang ya. Cari yang valid. Kalau sudah di atas harus valid narasinya. Ya, sekali lagi, ini ruang publik. Nggak apa katanya, ya, sepertinya, mungkin, nggak bisa begitu, harus valid. Ya. Ya, Yon. Mas Yon. Halo Mas. Yo. Ya, gimana Bang? Islam Kristen Bang. Apa itu? Aduh, ketiduran aku siap. Aduh, turunin kipasnya diberi. Aduh, Bang, turun aja aku, Bang. Gimana ketiduran nih? Aduh. Coba dicek Bu Aisyah kalau sudah jadi moderator. Oh iya. Sebentar. Oke. Banking.
Bengki Ya, kenapa? Lang. Oke, Islam Kristen? Islam. Oke, ya semoga kamu bisa bantu temanmu. Betul nggak Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur? I don't know. Hah? Setahu saya orok-orok disembah. Hah? Kalau model-model SDM rendah yang sampah ya jangan ketemu saya ya. Maaf, saya agak sombong di sini. Ya, karena kualitas saya berdalil. Ya, saya harus sombong di situ. Ya, tapi kalau kualitasnya di bawah keset Dari saya, tadi memang dia Iya. komentar model begitu. Jadi dia mau lampiaskan saja karena harus bisa sudah nonaktifkan dia punya itu. Ingat ya teman-teman. Dia punya. Saya izinkan kalian bernarasi. Ingat, narasi itu punya dasar kalian di ruang publik, ini bukan di masjid. Bu Aisyah kalau buat akun baru itu pakai nomor yang sama? Saya pakai email. Oh, daftarnya pakai email gitu. Jadi bisa ada pilihan. bisa beberapa akun ya? Nah, justru yang di handphone saya ini cuma 8 maksimal. Justru kalau ada yang 10, 15 saya mau, cuman udah nggak bisa. Maksimal punya saya 8. Dan pernah kan saya 15 itu 2 handphone tuh nggak bisa. Gara-gara di banned. Oh gitu. Saya pikir pakai nomor yang sama kah atau pakai nomor email yang saya nggak pernah pakai. Saya pakai email aja, bikin aja email. Baik. Silakan. Ahmad. Ya, Bang. selamat siang, Pak. Islam Kristen. Iya, selamat siang. Ya, saya seorang Muslim. Mbak Isah. Pelan, santai, oke, pelan. Mbak Isah. Iya. Mbak Isah. Ya. Mbak Isah, kan kita berdalil ngomong ya. Sebentar, kamu kan Muslim. Oke, siap. Sesama Muslim itu bersaudara nggak? Iya, kita berdalil ya, Mbak ya. Iya, oke, sesama Muslim bersaudara. Berarti betul bahwa Ahmad Fahmi bersaudara dengan Firaun karena Firaun seorang Muslim. Oh, iya. Betul? Mau bahas ini nih, Mbak, masalah menikah tadi, Mbak. Itu dulu, betul itu dulu. Kamu sama Firaun bersaudara. Tadi bahas menikahi umur 6 tahun. Iya, di awal aja saya mau tanya dulu, kamu nggak bisa ya. Kenapa sih kalian ini anti kalau dibilang saudara sama Firaun? Padahal di depan kamu ngomong seorang Muslim. Saya tanya, sesama Muslim bersaudara? Iya. Begitu saya bilang, oh berarti sama ya. Kamu sama Firaun bersaudara. Langsung lupa ingatan. Iya. Gimana sih kalian ini? Katanya bersaudara ngaku. Begitu saya bilang, berarti sama ya sama Firaun. Karena Firaun juga Muslim. Aduh. Iya, dan? Iya, gimana, Bu? Islam Kristen? Islam. Betul nggak Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur? Enggak betul, Bu. Itu hadisnya lemah. Oke, Siti Aisyah dinikahi umur berapa? Itu sekitar 18 tahun. Oke, tolong tunjukkan dalilnya sekitar 18 tahun. Tolong dibesarkan Bang Dian. Ntar aku besarkan ya. Teman-teman, kita punya ilmu baru bahwa dan MFR ya menyebutkan Aisyah dinikahi 18 tahun. Silakan dalilnya di mana? Itu di ini. Dalam hadis disebutkan bahwa hadis apa? Buka kameramu, di hadis mana? Hadis banyak. Selisih umur. Sekali lagi. Hadis banyak. Hadis apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad. Yang mana hadisnya? Ini ruang publik, ini di bukan kitab masjid. Silakan. Ibnu Katsir di kitabnya Bidayah wa Nihayah disebutkan. Dibukakan Ibnu Katsir Asma halaman berapa? dengan Aisyah Silakan. itu 10 tahun. Sekali lagi, Ibnu Katsir halaman berapa? Asma itu wafatnya kan. Ya, saya nggak butuh congormu di sini. Saya butuh validasi data. Ya, kalau kamu bilang 18 ilmu baru, kalau memang itu validasinya itu benar. Ilmu baru buat saya. Jangankan kamu, Ustadz Asta sampai detik ini, yang namanya Asta itu ya, saya kejar terus. Karena narasi dia itu berapa? 17 tahun. Sampai detik ini Ustadz Asta mesti lari-lari ketemu saya. Saya orangnya nggak bisa kamu bernarasi, saya ikutin. Ya, kok kamu Ustadz Asta itu bilang 17 tahun, saya tunggu sampai sekarang, ngilang terus sama saya. Ingat ya, ini bukan di masjid. Congor kalian yang mangap-mangap itu nggak pakai dalil nggak apa-apa. Ya, makanya belajar. Jangan mau kata Ustadz bohong, dibohongi mau. Yo. Oh ya, Edi udah dapat ya dalilnya. Ya, sudah dapat Edi dalilnya? Iya, Bu. Sudah dapat? Ya, itu saya ingat itu baca saya tuh di buku History of Arabic itu. Apa itu? Itu buku yang menceritakan kisah-kisah orang Sekarang Arab. pertanyaan saya, ya data primernya Islam itu dari mana? Gimana? Ya, data primernya itu kok buku orang Arab? Saya tanya, ya. Kamu baca dari Tadi kan kamu cari data historinya mana? Ya saya tunjukkan. mana? Coba bukakan. Ya ada di buku. Di buku apa? Ini bukunya. Ini bukunya. Nah, ini bukunya. Ibu silakan beli. Oke, itu. kamu Terus baca. kamu lihat
Ini karangan siapa, tahun berapa? Terbitan tahun berapa? Silakan buka. Ini ruang publik. Gimana? Ini karangan siapa? Terbitan tahun berapa? Silakan. Ini ada di HP, saya enggak punya bukunya. Saya pernah baca di situ. Ya. Kalian ini data primernya yang benar itu ya, karangan atau hadis atau Quran sih? Kalau baca itu yang benar-benar yang berfaedah. Baca kok itu. Baca itu hadis, Quran gitu loh. Ya. Nah, kamu nggak bisa kok baca, kamu nunjukkan itu, tunjukkan karangan siapa, tahun berapa. Ya diturunkan lah, kelas kamu kelas nggak jelas gitu dalilnya. Ngabisin waktu soalnya. Tanya kayak sama Ustadz, kalian ini punya teleponnya Ustadz nggak sih? Tanya WA gitu loh. Ya. Ya, Jordi, Islam Kristen. Islam Kristen. Islam. Oke, Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur, betul atau enggak itu? Ya betul, 6 tahun. 6 tahun. Terus apa faedah dan manfaatnya Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur? Di dalam Quran tidak ada larangan, dalam Bible juga nggak ada larangan. Ya. Siapa bilang di dalam Quran? Memang di dalam Quran kan memang memperbolehkan ya menceraikan anak yang belum haid atau anak yang belum dewasa. Dan memang ajaranmu. Kan tadi saya sudah tunjukkan. Ya, pertanyaan saya, manfaatnya apa menikahi anak di bawah umur? Itu loh. Apakah pantas disebut junjungan itu? Panutan itu? Itu kalau di Indonesia kan sudah ditangkap gitu. Gimana sih? Syarat lain. Iya, mau bertanya apa? Puasa. Islam Kristen. Islam. Oke, kamu pengikut Muhammad? Aku pengikut Yesus yang anak Bunda Maria, bukan pengikut Yesus yang di mana ada tertulis bahwa apa Islam itu pengikut Yesus? Iya, karena kamu goblok. Ya, sudah malu sama Islam. Nih lo baca nih dalil ini yang gede-gede ini. Umatnya disuruh menahan nafsu, ya. Junjungannya yang doyan ngewek itu, ya, cipok-cipokan. Makanya saya tinggalkan. Saya nggak mungkin mengikuti junjungan yang kayak gini nih. Nih kelakuannya. Makanya sampai detik ini kalian nggak bisa menunjukkan di mana validasi nabimu itu sebulan penuh. Ya, iya Bang TV. Iya, aku tadi tinggal sebentar Bu, ada urusan. Iya, silakan lanjut, silakan. Iya, ya. Aduh, ustadznya dong dipanggil ya. Jangan kamu, ustadz mau panggil. Nggak ada ilmunya super ini. Ya. Ayo teman-teman, ya, bagaimana kalian bisa mengikuti junjungan panutan ya yang seperti ini? Ya. Oke, saya kasih waktu, saya kasih kesempatan ya naik yang ketiga ya, tapi kamu harus kondusif ya Edi ya, berdasarkan dalil. Oke, Edi Rianto, 3 kali kamu naik. Ya, kalau puasa itu menahan nafsu nggak? Halo. Puasa menahan nafsu betul? Puasa saya nggak mau ngabisin waktu. Saya kasih kesempatan kamu yang ketiga. Puasa menahan nafsu betul? Itu tadi ada di buku. Puasa menahan nafsu betul? Enggak, itu tadi loh, dilanjut. Minggat kamu. Kamu bawa dalil-dalil nggak jelas kok. Kamu bawa sini fisiknya, ya. Ini loh, ya. Itu yang dilakukan bagindamu itu. Umatnya disuruh menahan nafsu, ya. Bagindanya itu malah ngumbar nafsu. Ayo naik Ari. Ya. Ini, baca ini. Dalil yang di atas ini loh, kamu tunjukkan sama ustadz-ustadz, berani nggak? Ya. Kita lihat yang berikutnya ya. Silakan naik yang bilang palsu. Ya, Miss Nal. Ya, halo, selamat siang. Selamat sore di sini. Islam Kristen. Ya, selamat sore juga ya, nggak apa-apa. Selamat sore di sini siang, nggak apa-apa. Ya, itu kan
beda Islam, saya Islam, Oke, Islam. Muslim. Pengikut Muhammad. Oke. Betul, mengikut Muhammad. Oke, apakah kamu baca perintah-perintah Nabi Muhammad? Kalau bacanya sih baca, tapi tidak semuanya saya baca gitu, tidak menguasai begitu semua gitu. Oke, apakah betul di dalam Islam itu boleh membunuh? Kalau memang di aturan di umat Islam itu tidak boleh saling membunuh, saling menghujat, itu tidak boleh. Pertanyaan saya pelan-pelan, apakah di dalam Islam baik pengajaran perintah Muhammad dan perintah Allah boleh membunuh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau misalkan ada pengajaran Muhammad memerintahkan membunuh gimana? Ya kalau misalkan ajaran Nabi Muhammad itu saling membunuh, berarti itu sudah menyalahi aturan, begitu aja. Sekarang saya tanya gini poinnya, kamu tahu nggak ada ajaran Muhammad ya kalian diperintahkan untuk membunuh? Tidak ada. Tidak ada. Kalau misalkan ada gimana? Kalau misalkan ada berarti itu aja umatnya tidak tidak menyalahi aturan, menyalahi perintah. Ibaratkan sampean, saya saja. Saya tanya ke kamu kok kesaksian. Kamu tahu nggak bahwa Muhammad itu mengajarkan memerintahkan kalian membunuh? Itu tahu nggak? Ya tahu lah, tidak boleh lah. Loh, kok tahu tidak boleh gimana sih? Nah, iya kan tidak boleh. Di mana? Tidak boleh, maksudnya tidak boleh. Di mana dalilnya Muhammad memerintahkan dilarang membunuh? Di mana? Nggak usah dalil, itu ada. Dalilnya memang. Nggak usah dalil. Ya ada dalilnya. Kamu di masjid nggak boleh di koma sini. Kalau nggak pakai dalil di masjid, jangan di sini. Ini bukan masjid. Sudah jelas ya. Orang yang bernarasi tidak perlu pakai dalil jangan di sini, di masjid, di tempat pengajian, karena ini ruang publik harus pakai dalil. Ya. Masih ada yang pinter, tapi yang harus pakai dalil ya. Ya Aji. Siang. Islam Kristen. Siang. Selamat sore. Islam Kristen Aji. Sore. Islam. Betul. Oke. Puasa. Puasa. Oke. Apakah Nabi Muhammad juga puasa seperti kalian sebulan penuh? Puasa. Kamu tahu dari mana? Ya dari Sirah Nabawi. Sirah Nabawi ya, halaman berapa? Silakan. Sirah Nabawi itu Pak. Nanti Pak ini mau menanggapi. Turun. Ya, kalau di atas langsung jangan nanti turun. Saya kasih kesempatan turun ke atas, bawa dalil yang sudah valid. Ya. Supaya kalian belajar, ini sekali lagi bukan masjid atau tempat pengajian yang nggak butuh dalil. Ini ruang publik ya, yang butuh validasi data supaya bukan cuma saya, kamu dan host. Kita bukan cuma bertiga di sini. Di sini ada yang nonton 200 orang. Karena ini ruang publik. Ya. Jadi harus punya dasar narasi itu. Itu yang kita butuh, validasinya di mana. Dan harus ditunjukkan di komal publik. Ya. Seperti saya nih nunjukin data. Ya. Kamu bikin rekaman. Terus kamu bikin VT supaya satu dunia tahu yang dilakukan baginda Muhammad itu di bulan puasa ngapain dia. Berani nggak bikin VT? Supaya dunia tahu dalil ini doif atau sohi. Saya tunggu dari kemarin-kemarin katanya mau ngerekam. Ayo, dibikin VT dalil ini, berani nggak? Supaya satu dunia tahu. TikTok ini kan satu dunia. Kenapa kalian nggak bikin VT dari kemarin-kemarin? Tapi, nanti saya rekam, tapi nggak bikin VT. Pantas nggak seorang junjungan, seorang tokoh, seorang panutan di bulan puasa malah cipok-cipokan? Kalian kan nggak pernah baca, kalian kan nggak pernah dikasih tahu sama ustadz dan ulamamu nih, sama ustazah. Kenapa ditutupin ayat-ayat ini? Kalau misal, nggak apa-apa, cium-ciuman boleh, kenapa kok tidak disampaikan ke kalian ini sama ustadz dan ustazah? Ayo. Kalau saya menghujat, di mana menghujatnya? Saya menunjukkan dalil kok menghujat. Sayangnya kalian kepanasan, kalian nggak pernah baca. Ya? Ayo, dibikin VT nih, dilaporkan. Kaget kan kalian? Nggak pernah tahu kan? Karena nggak pernah dibacakan dalil-dalil ini. Cuman satu dalil, no. Kita buka lagi ya. Aduh, kalian ini ya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad di bulan puasa? Apakah ada dalil lainnya? Tunggu ya. Sambil menunggu yang lain naik ya, kita bukakan dalil lainnya. Yang dilakukan Nabi Muhammad di bulan puasa. Kasihan kalian ini ya. Ngaku-ngaku pengikut Muhammad, nggak pernah tahu apa yang dilakukan nabinya di bulan puasa. Lucu kalian ini. Selain cipok-cipokan di Musnad Ahmad, apa yang dilakukan?
ya. Nah ini kan kasihan, ya. Hadis-hadis ini nggak pernah ditunjukkan sama ustadz dan ustazahnya di waktu puasa. Heran saya, kenapa ditutupin hadis ini? Ayo di screenshot, jangan males, tunjukkan ke ustadz. Hah? Ya, judulnya aja udah ini. Aisyah berkata, Nabi ya wasallam mencium dan mencumbu istri-istrinya. Sekali lagi, Nabi menciumi dan mencumbui istri-istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Ini loh. Kenapa nggak ditunjukkan sama ustaz dan ustazamu? Hah? Kalian disuruh menahan nafsu, ya? Tapi junjunganmu nggak tahan ngaceng. Hah? Ini saya menghujat. Ada yang sudah rekam belum? Saya suka kalau direkam, yang penting dalilnya tuh masuk. Karena kalian nggak pernah baca kan? Kalian nggak pernah ditunjukkan kan dalil-dalil ini, padahal ini bulan puasa. Umatnya disuruh puasa, kata Aisyah, ya, nabinya ngapain ini? Ya, mencium dan mencumbu istri-istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Gimana ini? Bukan waktu buka puasa ya, sedang berpuasa. Sudah 2 dalil yang saya tunjukkan. Mau lagi nggak? Asal ada yang ke atas. Ayo. Ya. Pertanyaan saya, kenapa Ustadz dan Ustazah tidak pernah menunjukkan dalil-dalil ini? Sahih Bukhari itu bukan cuma 1, ya. Kalian baca, ya. Tulis ini di Sahih Bukhari 1792 sampai 1796, ya. 1835, Sahih Bukhari 3940, banyak loh. Kalian akan ketemu nanti. Kenapa sama Ustadz itu nggak pernah dibukakan itu hadis Bukhari itu? Hah? Ya. Kalian kepanasan, kalian kesehatan karena kalian nggak pernah baca, makanya nggak jujur sih. Kalian baca nggak itu? Dan pertanyaannya, bagaimana kalian tahu sementara Ustadz tuh nggak pernah nunjukin dalil-dalil itu? Sahih Bukhari itu ada banyak, kurang lebih 15 dalil. Ya. Umat Islam diwajibkan menahan nafsu, tapi bagindanya ini dalil cipok-cipokan, isep-isepan. Pantas nggak ini? Ini baca nih, saya sudah garisin merah itu. Pantas ini dibikin namanya junjungan. Makanya saya tinggalkan junjungan kayak begini, saya tinggalin. Ya, buat yang di bawah, Bu Aisyah, seorang suami mencium istrinya, apa salahnya? Permasalahannya waktu puasa, menurut kamu. Ya, pakai otak warasmu. Waktu puasa boleh nggak isep-isepan lidah ini, mengkulum-kulum lidah? Cium-ciuman, cumbu-cumbuan seperti hadis Bukhari, boleh nggak? Jujur kalian. Hah? Katanya suruh menahan nafsu. Ya, saya naikin kamu Griff. Ya, kita lihat ya kualitasnya Arab yang suka ngeyel ini. Oke, Nabi Muhammad menjalani puasa sebulan penuh tidak? Sekali lagi, apakah Nabi Muhammad menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh? Griff, kamu di bawah aja, kamu di sampah. Ya, kamu cuma mau nge-report itu. Ya, mau sama bininya, mau sama suaminya, saya nggak tanya di situ, pertanyaan saya. Terus kalian disuruh menahan nafsu, itu nafsu apa? Hah? Apakah pantas lagi puasa isep-isep lidah, kulum-kulum lidah? Pantas nggak? Jujur kalian jawab. Pantas nggak itu? Kalian aja nggak mau jujur, ya? Demi si Baginda melakukan ini, otak waras kalian hilang. Coba kalau orang lain di rumahmu, ada yang lagi cium-ciuman di siang bolong, demo kalian. Di rumahmu aja, anakmu, ya misalkan sudah berumah tangga, tapi ketahuan kamu cipok-cipokan, kamu marah nggak? Lagi puasa mereka cipok-cipokan. Ayo, munafik kalian itu, ya. Tapi begitu dalil menunjukkan bagindamu, otak warasmu hilang, ya.
Pertanyaan saya, kenapa diwajibkan menahan nafsu kalau memang boleh cipok-cipokan? Ya, yang tadi malah mencumbu-cumbu istri-istrinya di bulan puasa. Ini pantas dijadiin junjungan, makanya saya tinggalkan. Kalian kan gak pernah baca sih. Kalian kan sukanya dengar berita-berita hoak tentang Baginda. Kalau saya baca langsung. Hah? Makanya kalian gak pernah bisa menunjukkan di mana Nabi Muhammad menjalankan puasa sebulan penuh. Gak ada dalilnya. Karena apa? Karena dia gak bisa nahan burungnya ngaceng. Ya, gak bisa sebulan puasa karena dia tukang ngaceng. Ini kan karena ngaceng ini. Hah? Yang puasa menurut Baginda tuh yang puasa bulan dan harinya, tapi burungnya nggak bisa disuruh puasa. Jelas ya? Burung yang nggak bisa puasa, bulan harinya puasa memang Ramadan. Ya. Orang Jawa bilang itu ya, dulu kalau saya ingat ya, otaknya isinya encu-encuan nih, orang satu ini. Ya. Makanya nggak bisa puasa, makanya nggak pernah dapat kan dalil bahwa Baginda menjalankan puasa sebulan penuh, nggak ada. Tapi kalau ada saya terima kasih, makanya saya tunggu. Umatnya disuruh nahan puasa, ya, junjungannya malah cipok-cipokan, cumbu-cumbuan, isep-isepan. Hah? Gimana nih? Coba bantai ini dulu. Pantas nggak itu isep-isep kulum-kulum lidah itu? Oke, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video dari awal hingga akhir? Tuliskanlah tanggapan dan komentar teman-teman di kolom komentar yang tersedia supaya kita sama-sama belajar. Dan ingat teman-teman, sebagai disclaimer, ini untuk orang-orang yang mau cerdas, bukan tempat bagi orang yang suka baper, yang kalau dibaca data langsung ngamukan tidak jelas. Kita memberikan data untuk boleh memberikan tandingan terhadap para polemikus dan ustadz-ustadz yang setiap hari kerjaannya membahas tentang kekristenan. Alhasil di channel-channel mereka bebas membahas kekristenan sesuka hati mereka. Jangan sampai kalian hanya jago mencubit, tetapi ketika dicubit sedikit saja langsung kepanasan, langsung menjadi orang yang kehilangan akal sehat, teman-teman. Ya, itu penting untuk kalian ingat. Nah, kalau kita simak dari awal hingga akhir, itu sebuah fakta yang dibaca dengan teliti oleh petarung iman ini, teman-teman. Dia sudah pernah hidup di dalam iman tersebut. Tentu dia pahami, tentu dia mengerti, tentu dia baca. Jadi kalau kita mau bilang kapasitasnya itu tidak perlu diragukan lagi. Kalau ternyata Anda tidak terima tentang data-data itu yang dibacakan itu, Anda boleh mencari data tandingan untuk membungkam atau untuk mengalahkan argumentasi tersebut. Jangan kalian kalahkan argumentasi dengan cara baper dan lapor, itu tidak etis dan tidak cendekiawan, itu tidak akademik itu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa melihat selama ini para polemikus atau para ustadz dan mualaf-mualaf, mereka begitu sukacita membahas kekristenan di channel-channel mereka. Bahkan dengan terang-terangan mereka membuka tausiah atau dakwah mereka dengan mengutip ayat Alkitab. Hal itu sangat mereka banggakan begitu ya. Dan dengan hadirnya para petarung iman ini, teman-teman, itu membuka pintu baru supaya teman-teman itu tidak sibuk membahas tentang keyakinan kekristenan yang sudah selesai, yang sudah tuntas, karena sudah terbukti dia secara arkeologi, sejarah, dan tidak ada di sana klaim yang seperti dilakukan oleh beberapa orang yang menganut agama begitu ya.
mengklaim bahwa sang nabi ada di kitab suci Alkitab begitu ya, sampai dibolak-balik ke sana kemari, sampai ayatnya dipelintir-pelintir, sampai bibir monyong pun sekaligus oleh ustadz-ustadz dan mualaf-mualaf untuk mengklaim bahwa ada nama atau baginda di dalam Alkitab. Itu tidak mungkin ada, teman-teman. Jadi kita hanya meluruskan supaya pandangan-pandangan kalian terhadap kekristenan itu lurus dan tidak mencampur adukkan agama kalian dengan kekristenan. Karena tanpa agama kalian pun kekristenan itu tetap berdiri kokoh. Bayangin coba perbedaan tahunnya itu sampai 700 tahun baru ada agama kalian. Tentu kekristenan 700 tahun sudah berdiri, masa mau nyontek ke agama yang baru datang? Tidak mungkin kan? Yang benar itu justru sebaliknya, kalau kita mau fair atau mau jujur-jujuran begitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang namanya agama itu selalu juga mengklaim bahwa agamanya paling benar. Kalau kekristenan mungkin juga berkata demikian. Tetapi yang perbedaannya adalah kekristenan bukan berdasarkan agama, tetapi berdasarkan Kristus dan iman kepada Dia yang menyelamatkan. Karena bagi Kristenan agama tidak menyelamatkan, tapi Kristuslah yang menyelamatkan, ya. Nah, kalau soal ngeklaim, semua orang bisa ngeklaim ya. Bahkan agama yang lahir setelah abad ke-7 pun masih ada agama yang menganggap dirinya sempurna, teman-teman. Itu harus kalian bisa bantah. Jadi kalau kalian mengatakan, oh ini nabi terakhir, loh setelah agama itu hadir pada abad ke-7, masih ada agama yang lain yang muncul, teman-teman. Jadi jangan terlalu bangga. Maka dalam agama itu tidak boleh sistemnya ngeklaim, harus dibuktikan dengan fakta dan sejarah. Jangan kalian dengarkan seperti Ustadz Zuma yang jago ngekuar-kuar besar suara untuk menutupi lawan bicara. Jangan kalian suka mendengar si Donditan yang notabene hanya cocokologi yang akut. Jangan kalian suka dengan Kainama yang notabene hanya menghafal beberapa titik di dalam kitab suci, khususnya Ibrani Yunani, lalu mereka sudah bisa keluar sana sini. Percaya pula kalian dengan si Ipung dan lain segala macam itu. Kalian kan rugi sendiri. Di zaman internet ini, kalau boleh saya sarankan, beragama itu punya akal, maka gunakan itu banyak source itu ya, untuk mencari tahu keyakinan kalian itu seperti apa. Dan saya sarankan setiap ustadz-ustadz yang membahas kekristenan jangan ditelan mentah-mentah, karena mereka itu pasti tidak ngerti tentang kekristenan. Tapi nggak apa-apa kalau mereka membahas kekristenan. Aku bangga dan aku tetap berdoa supaya kalian mencari tahu dengan cara men-searching, supaya bisa kalian tahu fakta yang sebenarnya. Karena kekristenan itu sudah teruji kok, sudah teruji. Kekristenan itu seperti dibawa ke meja untuk diuji di lab dan segala macam, dan terbukti benar. Karena iman yang benar itu pasti sesuai dengan fakta sejarah, tidak bertentangan dengan sejarah itu sendiri. Dan di atas semua itu, teman-teman, biar kalian tahu apa? Kristuslah yang dipermuliakan, Kristuslah juru selamat, Kristuslah yang mau ditekankan, Injillah yang mau disampaikan, bukan agama, tapi Injil yang menyelamatkan, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percaya kepada Dia satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Mengerti? Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita, teman-teman.